rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap sekali, cukup menarik sekali untuk kita bahas berkaitan dengan project ini. Di sini saya menemukan semacam artikel ya. Ini ada dalam komunitas Pi Network nomor 1 di dunia ya rekan-rekan. Ini berasal dari luar negeri. Nah, ini sudah saya terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini memberitakan informasi pada tanggal 17 Januari ya. Ini masih baru sekali. Yang mana di sini berkaitan bagaimana koin Pi itu bisa mengurangi ketidaksetaraan di dunia. Jadi menurut artikel yang ada di sini ya, daripada komunitas koin Pi Network di seluruh dunia, yang membahas tentang bagaimana bisa koin Pi itu bisa mengurangi ketidaksetaraan dunia. Dan langsung saja kita bahas. Jaringan Pi adalah cryptocurrency baru yang saat ini dalam fase beta dan bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memudahkan orang biasa untuk menambang dan mendapatkan mata uang digital berupa koin Pi rekan-rekan tambang itu. Tidak seperti Bitcoin atau tidak seperti cryptocurrency yang lainnya yang membutuhkan peralatan yang canggih dalam penambangan yang mahal dan keahlian teknis yang lain ya. Ini Pi Network bisa dapat ditambang di dalam smartphone rekan-rekan semuanya hanya dengan menggunakan aplikasi Pi Network saja. Salah satu cara utama daripada koin Pi atau jaringan Pi mengurangi ketidaksetaraan adalah dengan membuatnya dapat diakses lebih banyak orang. Cryptocurrency tradisional seperti Bitcoin seringkali hanya ditambang oleh organisasi besar dengan akses ke peralatan yang mahal, membuat individu sehari-hari berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun dengan Pi, siapapun yang memiliki ponsel atau smartphone ini dapat berpartisipasi dalam penambangan dan bisa mendapatkan bagian dari mata uang tersebut ya, atau bisa mendapatkan koin Pi. Ini berarti bahwa orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya. Atau dalam hal lain, kita bisa melakukan mining cryptocurrency dengan menggunakan smartphone saja. Cara lain jaringan Pi atau Pi Network mengurangi ketidaksetaraan adalah dengan mempromosikan inklusi keuangan. Aplikasi jaringan Pi menyertakan dompet bawaan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola Pi mereka, serta pasar tempat mereka dapat membelanjakannya untuk barang dan jasa. Ini memberi orang-orang di komunitas Underbacken akses ke dalam bentuk mata uang baru yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari dan dapat membantu mereka membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Jadi inti daripada video ini atau inti daripada pembahasan ini adalah koin Pi sangat mantap sekali atau Pi Network sangat mantap sekali. Di sini bisa diakses oleh seluruh orang, baik itu kalangan awam maupun kalangan atas. Dan di sini koin Pi atau Pi Network juga sudah memberitakan atau sudah memberikan semacam dompet wallet bawaan ya, yaitu adalah dompet di dalam mainnet yang mana di sini bisa memungkinkan untuk user atau pionir di sini bisa menyimpan dan mengelola koin Pi kita. Dan menariknya di sini kita juga sudah disediakan pasar sendiri ya, atau semacam ekosistemnya, atau bisa dikatakan semacam e-commerce daripada Pi Network ya, melalui marketplace yang sedang berkembang sampai saat ini. Nah, seperti Pican Mall, Pi Barter Mall, Mall GCV dan lain-lain ya. Nah, di sini koin Pi yang rekan-rekan tambang itu bisa bergerak dalam ekosistemnya sendiri. Jadi rekan-rekan tidak perlu bingung bagaimana cara membelanjakan koin Pi ke depannya. Selain itu, Pi Network dibangun di atas jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi, berarti bahwa transaksi dilakukan secara langsung antar individu tanpa memerlukan pihak ketiga. Hal ini mengurangi potensi penipuan atau scam ya, dan juga manipulasi, kemudian juga menjadikannya sistem yang lebih adil bagi semua peserta atau semua pionir di seluruh dunia. Desentralisasi koin Pi menghasilkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan pemerintah memberikan kekuatan kembali kepada masyarakat. Jadi di sini fungsi daripada desentralisasi jaringan Pi ini bisa menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank ya, dan juga pemerintah. Nah, dan juga memberitakan atau memberikan kekuatan kepada masyarakat. Artinya di sini mungkin sifatnya yang terdesentral. Nah, di sini mungkin bisa mengurangi ketergantungan terhadap sentralisasi yang dikembangkan oleh otoritas atau pemerintahan ya. Misalnya dalam dunia perbankan dan juga dalam dunia yang lainnya ya rekan-rekan. Jadi di sini rekan-rekan bisa bergerak secara mandiri.
Nah, ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih setara. Nah, konsep semacam ini bisa mengurangi kesenjangan ya antara si kaya dan si miskin, nah dan lain-lainnya, dan juga bisa mempromosikan distribusi kekayaan dengan lebih setara ya. Jadi distribusinya itu bisa merata karena semuanya bisa mengaksesnya ya. Nah, kemudian di sini aspek lain daripada pay network yang membantu mengurangi ketimpangan adalah fokus pada pembangunan komunitas. Pay network beroperasi pada sistem rujukan di mana pengguna dapat mengundang teman dan keluarga untuk bergabung dengan pay network dan mendapatkan koin atau hadiah untuk melakukannya. Kemudian ini menciptakan peluang bagi individu untuk mendapatkan lebih banyak pi dengan membangun komunitas yang dapat membantu menyamankan kedudukan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menambang secara sendiri. Jadi di sini konsep daripada cryptocurrency pay network di sini semacam referral atau pembangunan komunitas, jadi mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut mining daripada project pay network itu sendiri ya, karena di sini konsepnya agar bisa digunakan sebanyak-banyaknya orang di seluruh dunia ya. Jadi ada yang menganggap pay network mengadopsi sistem MLM ya, atau sistem Ponzi dan lain-lain ya. Yaitu terserah mereka saja, terserah para hater mengatakan apapun konsepnya ya. Yang pasti di sini kalau untuk jenis project cryptocurrency, nah di situ memang projectnya itu ya semacam itu ya rekan-rekan. Jadi untuk mengembangkan komunitas agar bisa lebih dikenal ya. Jadi rekan-rekan itu yang bisa menggarap event airdrop ataupun menggarap testnet yang mendapat reward berupa koin-koin itu ya, tidak lain dan tidak bukan mereka mempromosikan daripada project mereka ya, dan mengajak orang sebanyak-banyaknya ya. Apakah itu tidak disebut dengan MLM atau Ponzi ya? Nah rekan-rekan tinggal dipikirkan sendiri ya. Nah kalau untuk masalah Ponzi dan lain-lain, nah kalau rekan-rekan bisa cermati, saya rasa di sini banyak sekali orang yang menganggap bahwa pay network mirip dengan Ponzi ya. Dan kalau kita kembalikan Ponzi itu sebenarnya apa ya, dan banyak sekali orang yang salah paham tentang hal itu. Dan kalau kita pelajari, Ponzi itu adalah nama orang yang berasal dari Amerika yang sudah menipu jutaan orang atau banyak orang ya rekan-rekan, yaitu melalui sistem mengumpulkan dana masyarakat untuk alasan investasi. Jadi dana masyarakat yang dikumpulkan itu diputar ulang ya. Nah kemudian tidak ada investasi di dalamnya dan itu hanya memutar dana masyarakat. Nah itu adalah sistem Ponzi yang sesungguhnya yang sesat ya, yang salah ya. Kalau pay network sendiri tidak melibatkan pengumpulan dana masyarakat dan tidak ada investasi apapun ya, jadi dipastikan aman, konsepnya jauh berbeda ya rekan-rekan. Nah itu menurut pemahaman saya ya, dan untuk rekan-rekan yang anti MLM ya silahkan saja ya rekan-rekan. Kemudian di sini jaringan pi juga memiliki fitur unik yang disebut dengan kontribusi sosial, di mana pengguna dapat memperoleh pi dengan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Kemudian fitur ini dipromosikan atau mempromosikan ide aksi kolektif dan tanggung jawab sosial. Ini mendorong untuk kontribusi kepada kebaikan bersama dan mengurangi ketidaksetaraan. Dan di sini kesimpulannya adalah koin pi atau pay network adalah mata uang kripto yang berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memudahkan masyarakat untuk bisa menambang dengan melalui handphone saja ya, agar bisa mendapatkan mata uang digital berupa koin pi itu sendiri rekan-rekan. Kemudian disebutkan aplikasi pay network saat ini berada dalam tahap beta dan dapat diunduh dari App Store ataupun Google Play, dan ini adalah waktu yang menyenangkan untuk menjadi bagian dari cryptocurrency baru untuk melihatnya tumbuh ke depan ya, sebelum memasuki fase open mainnet.